I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Eki Barato. Gak tahu kenapa saya respect aja ngambil HP ya, pengen video karena posisi sekarang lagi mati listrik ya. Jadi saya pengen berbagi pengalaman sedikit cara bagaimana menangani ketika listrik mati gitu ya, ketika padam listrik. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi tinggi air. Ini saya juga lagi dikurangi airnya. Ya kurangi airnya setengahnya deh, atau agak turunan dikit gitu. Jadi saya pas ngeliat ini listrik mati, nggak tahu kenapa saya respect aja gitu ngambil HP gitu. Jadi pengen berbagi pengalaman aja gitu. Jadi saya keinget gimana gitu kalau misalkan pas mati listrik itu posisinya ada di teman-teman gitu yang nggak tahu bagaimana cara mengenanganinya gitu. Makanya saya ingin berbagi pengalaman gitu ya, sedikit aja ini lah. Insya Allah kalau misalkan udah kita turunin, ikan bakalan kuat sekitar 6 jam. Itu kalau untuk ukuran yang kecil. Kalau untuk ukuran yang besar mah insya Allah kuat sampai 12 jam. Nah, makanya saya nggak terlalu panik, itu cukup diturunin aja lah ininya. Terus kalau misalkan ada yang punya aerator AC/DC mah enak gitu. Jadi posisi pas mati gini, nanti si posisi aerator AC/DC bakalan otomatis nyala sendiri gitu. Jadi buat teman-teman wajib punya aerator AC/DC gitu ya, apalagi ikannya yang mahal-mahal gitu kan. Kalau misalkan sampai ya mati juga gitu ya, ini mah amit-amit ya, jadi kan sayang gitu. Makanya ya mudah-mudahan lah ini mah tips dari saya, pengalaman saya yang masih sedikit gitu ya dari dunia ikan mau saya bagikan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua gitu, meskipun saya belum terlalu banyak gitu ilmunya. Untuk penanganan yang kedua, kita bisa ngakalinnya pakai ini ya. Ini buat air galon. Jadi kita cukup pijit aja. Nanti akan keluar air gitu. Nah, nanti kalau untuk akuarium kecil mah enak gitu ya. Dari ukuran semeter mah tinggal pakai ini aja gitu. Kita tinggal pijit, nanti air bakalan keluar dari sini gitu. Ini tinggal disimpan aja di atas akuarium, tapi jangan sampai kebasahan gitu ya. Jadi nanti ini bisa dibilang lah lumayan lah buat nginiin perputaran air meskipun sedikit juga gitu. Nah, untuk oksigennya saya pakai ini ngakalinnya untuk akuarium kecil. Jadi ini kita pompa dulu semuanya. Kalau udah pompa udah agak keras, nah nanti di sini diatur pakai karet ininya nih, diatur pakai karet. Jadi jangan terlalu menekan, jangan terlalu juga ke atas gitu. Biar sedang menekannya. Jadi nanti angin yang keluar dari sini nggak terlalu besar. Ini tinggal kita kasih selang aja. Nah, kita kasih selang. Kalau sudah dikasih selang, ini tinggal dikasih batu aerator aja di sini, pindahin ke sini. Nah, gitu. Cuman ini posisinya kita harus mompa terus. Karena harus ada angin. Jadi minimal 1 menit sekali lah kita mompa gitu. Udah agak pelan misalkan tiupan anginnya, kita pompa lagi ininya gitu. Kalau untuk akuarium yang ukuran semeter insya Allah banyak caranya gitu. Salah satunya dengan cara ini gitu. Ini untuk oksigennya, dan
ini untuk pompanya, meskipun pelan, nggak terlalu kenceng gitu ya. Ini airnya, nyedot airnya, tapi lumayan lah buat mati listrik gitu. Dan ini kan saya udah mulai, kita kurangin setengahnya aja ya. Ini tingginya semeter 20. Dan ini ikan saya yang paling besar, 95 cm. Kita tunggu dulu sampai setengahnya airnya. Nanti akan saya demonstrasikan ya kalau udah nyala lampunya, cara menggunakan ini, dan juga ini nanti akan saya kasih tahu ya cara penggunaannya. Ya mudah-mudahan insya Allah bermanfaat gitu. Ini juga saya sih nggak niat bikin video ya, cuman saya ngerasain bagaimana kalau misalkan yang posisi yang mati listrik itu bukan di saya gitu, di teman-teman satu hobi kayak saya gitu. Saya ngerasainnya ke situ sih. Kalau saya sih ya alhamdulillah gitu, meskipun masih baru tapi tahu caranya gitu. Ya kita kurangin dikit. Jadi saya dulu sebelum mau bermain ikan di dunia ikan hias, saya ya berpikir dulu, karena yang mau kita koleksi itu ikannya bukan harga yang murah gitu, rata-rata ya lumayan harganya. Jadi kita harus siap nerima misalkan ada kematian atau misalkan ada yang ya gimana lah, contoh sekarang mati listrik, gimana cara nanganinnya gitu. Jadi kita sebelum terjun di salah satu hobi kita harus bisa berpikir ininya apa namanya, efeknya gitu. Nah contoh sekarang kita nih suka dengan mengoleksi ikan, apa aja yang kita butuhkan ya, seperti pompa gitu kan, elator, lampu, itu kan membutuhkan tenaga listrik. Bagaimana misalkan kalau nggak ada listrik gitu kan, nah, kita harus bisa gitu nanganinnya. Bagaimana cara kita membuat si ikan agar bisa tetap hidup gitu, meskipun tanpa listrik gitu. Tanpa pompa nyala, tanpa elator nyala gitu. Ya, jadi alhamdulillah gitu, saya udah nyampe situlah gitu saya berpikirnya sebelum saya terjun ke dunia ikan. Mohon maaf ya aduh kalau misalkan ada kata-kata yang kurang bagus, cara penyampaian kurang jelas juga, soalnya ini benar-benar nggak niat ya, refleks gitu. Saya pengen bikin video gitu. Jadi saya ngerasainnya posisi mati listrik itu lagi di teman-teman gitu, nggak kebayang paniknya gitu. Makanya saya timbul ide buat berbagi pengalaman aja gitu. Oke, mungkin saya nggak bisa terlalu lama ya, karena saya juga harus nanganin yang atas juga, akuarium yang atas gitu. Yang atas belum diapa-apain soalnya. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan di hati saya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mendukung channel Kang Eki Baroto, dan bagi yang sudah subscribe juga, saya doakan semoga sehat selalu, semua keluarganya rezekinya berlimpah dan dikabulkan semua keinginan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang udah nyala listriknya. Oke, kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaannya ini, dan juga ini ya lumayan lah gitu buat jaga-jaga. Pertama-tama kita pompa dulu ini.
bagian ininya kita tekan. Nah, pakai karet secukupnya, jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang. Nah, di sini. Oke. Kita pasang dulu. Nah, gini hasilnya. Ini masih saya pegang ya. Itu mati kalau dipencit sini. Tuh nyala, lepas mati. Jadi harus secukupnya nanti. Nah, segini juga cukup. Jadi pakai karet. Oke, alhamdulillah udah bagus. Nah, sekarang tinggal ini. Untuk yang atas lumayan lah. Oh, ininya habis karena terlalu kencang ininya. Ini terlalu kencang setelannya. Nah, jadi gini ya, lumayan lah buat mati listrik gitu kan. Kalau dilihat dari sini ke atas. Nah, yang ini fungsinya lumayan. Terus pompa ini fungsinya ini, nah, pengganti aerator gitu kalau mati listrik. Mohon maaf ya kalau misalkan idenya jelek atau idenya kurang kreatif, ya mohon maaf. Ini mah hanya sekedar berbagi jasa ya. Ini terlalu boros ya, ininya menekan itunya terlalu kencang. Terima kasih banyak ya buat yang sudah nonton. Mohon maaf nih kalau misalkan kurang jelas. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum.